Hai semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Noba di sini. Mimin ucapkan terima kasih ya untuk para sobat Noba yang sudah memberikan support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan juga Mimin tidak akan bosan-bosan minum pil Tika Dewa agar terus kerja membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk terus mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Mimin akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go, mari kita masuk ke dalam ilusi seni radionya. Halo Sobat Noba, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan memerintahkan 50.000 keabadian dewa untuk memasuki celah spasial. Namun sebelum pemberangkatan, ada satu peristiwa yang sangat mengejutkan Xiaoyan, yaitu munculnya organisasi pengendali kehidupan di tengah-tengah kerumunan orang. Bahkan dengan beberapa upaya Xiaoyan, dia masih tidak bisa menangkapnya. Tak lama kemudian, dia mendengar suara Yuyan memanggilnya. Hal ini bahkan membuatnya lebih merinding lagi, sehingga Xiaoyan langsung bergegas memasuki celah spasial dengan kecepatan seperti kilat. Yuyan yang begitu tergila-gila dengan Xiaoyan, secara alami tidak ingin melepaskannya begitu saja. Dia akhirnya mengungkapkan tubuh aslinya dan menyatu dengan tubuh Yuyan, lalu membuka celah spasial yang lain dan bergegas menyusul Xiaoyan ke Sensi. Pada saat ini di dalam lorong spasial, semua orang yang dipimpin Xiaoyan masih merasakan rasa sakit yang menyedot jiwa. Perasaan semacam ini bahkan membuat orang kuat di tingkat keabadian dewa merasa tidak nyaman. Untungnya perjalanan ini tidak terlalu lama sebelum semua orang akhirnya dapat melihat pemandangan di depannya. Sejauh mata memandang, ada sebuah bola besar berwarna-warni yang muncul dari kejauhan. Bola cahaya itu terlihat tidak beraturan dan terus berubah bentuk. Bagaimana keadaan dunia Sensi yang sekarang? Gumam Xiaoyan. Sementara Xiaoyan berpikir di dalam hatinya, sekelompok awan ungu kehitaman tiba-tiba datang mengejar dari belakangnya. Hei manusia tercela, kenapa kau terburu-buru pergi? Kamu bahkan tidak menungguku. Raungan marah Yetian tiba-tiba terdengar. Namun Xiaoyan tidak menjawabnya. Sebagai gantinya, dia segera mengeluarkan bendera penekan jiwa. Segera Yetian yang baru saja tiba pun langsung masuk ke dalamnya. Sebenarnya bukan karena Xiaoyan tidak mau menunggunya, tetapi dia tidak berani menunggu lebih lama lagi. Pada saat menunggunya, dia mendengar suara Yuyan sehingga dia menyadari bahwa jika dia menunggu lebih lama, maka dia mungkin tidak akan bisa pergi. Bagaimanapun dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Yuyan kepadanya. Lagi pula tubuh asli Yetian ada di bendera penekan jiwa, jadi dia bisa datang kapan saja tanpa khawatir tersesat. Pada akhirnya Yetian kembali dengan sukses. Hanya saja tatanan token kuno masih belum lengkap, dan Xiaoyan tidak bisa mengendalikan banyak hal lagi. Aku harus pergi secepatnya. Aku tidak bisa membiarkan wanita gila itu menyusulku. Xiaoyan bergumam di dalam hatinya sambil menatap ke depan. Saat ini dia dan 50.000 keabadian dewa terus-menerus tersedot ke depan. Ketika semakin dekat ke dunia Sensi, tiba-tiba ada kekuatan hisab yang kuat yang mengeluarkan Xiaoyan dan lainnya dari lorong. Sensi, aku Xiaoyan kembali lagi. Saat berbicara, mata Xiaoyan dipenuhi niat membunuh. Kali ini dia pergi ke dunia iblis kuno tanpa menghabiskan terlalu banyak waktu. Ini bahkan jauh lebih cepat dari yang dibayangkannya. Meskipun dia belum maju ke tingkat keabadian dewa, namun klon Yuan Shen-nya telah menerobos ke alam leluhur, dan kekuatannya dapat bersaing melawan keabadian dewa. Tetapi apa yang sebenarnya membuat Xiaoyan percaya diri untuk kembali adalah 50.000 keabadian dewa di belakangnya. Pada saat ini Xiaoyan dan semua orang yang muncul di kehampaan laut barat Sensi. Setelah mendarat, sejauh mata memandang, dia melihat bintang-bintang di langit yang gelap gulita. Xiaoyan menunggu sebentar, tetapi tidak ada orang dari alam dewa kuno yang datang menyambutnya. Hal ini berbeda saat dia kembali dari alam Xuan Yin. Bahkan pada saat itu Xiaoyan memiliki pemahaman bahwa Ratu bisa menghitung kapan ia akan kembali dan di mana dia akan muncul. Saat ini ketika Ratu Kuil kuno tidak muncul, kekhawatiran di dalam benak Xiaoyan semakin besar. Semuanya, tolong ikut aku ke bintang terdekat dulu. Xiaoyan segera berkata perlahan. Di bawah kepemimpinannya, mereka mendarat di bintang terdekat. Bintang ini dipenuhi pasir kuning yang tertutup awan hitam tebal. Jika seseorang melihat ke atas, yang ada hanyalah kegelapan mematikan. Tentu saja bintang ini sudah tidak berguna. Wilayah kehampaan di Laut Barat adalah target pertama Taisu sebelum Xiaoyan pergi ke dunia iblis kuno. Saat berikutnya Xiaoyan membentuk tim yang terdiri dari ratusan orang dan membagi mereka menjadi 10 tim. Cari bintang di langit sekitar, dan apabila kalian menemukan pasukan yang memakai armor dewa palsu, bunuh mereka semua tanpa ampun.
Xiaoyan langsung memberikan perintah. Tidak ada yang protes dengan perintahnya. Mereka semua patuh padanya. Berdasarkan pengamatan sederhana Xiaoyan, kekuatan bintang-bintang di kehampaan Laut Barat telah diserap dan direduksi menjadi bintang kematian. Pada saat ini Xiaoyan segera duduk bersila, mencoba melakukan koneksinya dengan Kui Jun. Meskipun dia belum sepenuhnya mengambil alih tubuhnya, tetapi dia meninggalkan fragmen jiwa di dalamnya dan mencoba mendapatkan beberapa kenangan tentang sensi dari Kui Jun. Namun setelah beberapa saat, Xiaoyan mengerutkan keningnya ketika tidak bisa merasakannya sama sekali. Mungkinkah jiwaku di dalam tubuh Kui Jun ditemukan dan dihilangkan? Atau mungkinkah Kui Jun sudah mati? Xiaoyan berkata dengan keraguan. Faktanya 10 Raja Roh dari Istana Surga Manusia sulit dibunuh. Xiaoyan juga mendapatkan informasi dari Yuyan bahwa Tianzun dan Ning Yao masih hidup. Keduanya telah terbunuh dengan tangannya sendiri. Tetapi anehnya mereka semua bisa bangkit kembali. Xiaoyan merasa bahwa kebangkitan mereka mungkin ada hubungannya dengan bayangan hitam yang ia temui sebelumnya. Itu adalah organisasi yang belum pernah didengar Xiaoyan sebelumnya, yaitu organisasi penghancur kehidupan. Bayangan hitam ini bahkan memiliki implikasi yang lebih luas. Namun organisasi pengendali kehidupan seharusnya tidak ikut berpartisipasi di dalam perang dunia, karena itu dapat dianggap melanggar aturan. Tepat ketika Xiaoyan sedang berpikir, tiba-tiba ada seseorang datang ke depan dan menangkupkan tangannya ke arahnya. "Lapor Tuan, aku melihat beberapa bahtera besar menuju ke sini," ucap orang itu. Bahtera besar? Mata Xiaoyan berbinar saat mendengar ini. Sosoknya langsung berdiri. Saat berikutnya kilat menyambar di bawah kakinya. Sosok Xiaoyan yang dikelilingi oleh suara guntur langsung menghilang begitu saja. Kecepatan Xiaoyan yang mencengangkan membuat keabadian dewa memasang ekspresi ngeri. Setelah Xiaoyan mendekat, dia mendapati bahwa memang ada beberapa bahtera besar sedang mendekat. Xiaoyan merasa lega saat melihat bentuk bahtera itu, yang tak lain berasal dari alam dewa kuno. Artinya meski Ratu tidak muncul, namun Ratu telah menghitung waktu dan tempat kembalinya Xiaoyan. Ratu bahkan menghitung 50.000 keabadian dewa yang dia bawa kembali. Itulah sebabnya mereka mengirim begitu banyak bahtera. Hal ini membuat Xiaoyan tidak bisa menahan senyum pahit di dalam hatinya. Dia bertanya-tanya, seperti apa pavilion Qianji itu, yang sepertinya dapat memprediksi masa depan. Aku tidak tahu bagaimana Ratu melakukan perhitungan yang begitu tepat. Ini sungguh luar biasa, ucap Xiaoyan. Setelah tim yang mencari itu kembali satu persatu, Xiaoyan menyuruh semua orang duduk di bahtera. Walaupun sebelumnya 10 tim telah menyebar, namun kebanyakan dari mereka belum menemukan keberadaan prajurit Taisu. Mungkin karena tidak ada lagi sumber daya di sini. Bintang-bintang di wilayah sini sudah menjadi bintang yang tidak ada nilainya. Oleh karena itu tidak heran jika tidak ada prajurit Taisu yang muncul. Kemudian 50.000 keabadian dewa menaiki bahtera yang telah dipersiapkan oleh Ratu. Hanya saja Xiaoyan tidak memiliki tujuan yang jelas. Tetapi dia berpikir, karena Ratu sudah mengatur bahtera ini, mungkin dia sudah menyiapkan serangkaian pengaturan untuknya. Saat Xiaoyan melangkah ke bahtera, seperti yang diharapkan, ada cahaya jatuh ke alisnya dengan 4 kata pendek. "Pergi ke Biming." Wajah Xiaoyan menjadi gelap setelah membacanya. Biming adalah kehampaan yang paling misterius di Sensi. Itu juga tempat dunia bawah berada. Selain itu ada juga peta bintang yang menandai titik teleportasi dan dapat memindahkan mereka dengan cepat. Jika hanya mengandalkan bahtera ini, maka dibutuhkan ratusan tahun untuk pergi ke Biming. Mungkinkah semua kehampaan telah dikalahkan? Ucap Xiaoyan sambil berpikir di dalam hatinya. Tanpa banyak menunda, dia segera berangkat. Dipimpin oleh Xiaoyan, keempat bahtera berubah menjadi 4 pelangi dan menyapu menuju kehampaan. Di kehampaan Laut Barat hanya terlihat keheningan yang mematikan. Sejumlah besar batu terbang muncul. Ini bukan batu biasa, tetapi sesuatu yang dihasilkan setelah bintang-bintang runtuh dan meledak, lalu berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Di sepanjang jalan ada beberapa bintang yang setengah rusak dan setengahnya masih utuh. Adegan ini tampak seperti hari kiamat. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode-episode berikutnya ya. Jangan lupa dukung terus channel Nobarta dengan cara subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.